Pada video kali ini, saya akan mendemokan cara mengintegrasikan CodeIgniter 4 dengan Tailwind CSS. Versi paling baru ketika saya membuat video ini di tanggal 2 Juli 2024. Oke, video ini buat siapa sih? Video ini saya buat bagi yang ingin mengintegrasikan CI 4 dengan Tailwind CSS hanya dengan modal XAMPP, XAMPP, dan NPM aja. Tentu saja syarat untuk bisa mengikuti tutorial kali ini adalah harus sudah ada XAMPP terinstall. Ini ya XAMPP ya, saya sudah ada. Dan juga sudah ada Composer yang terinstall. Untuk menginstal CodeIgniter 4-nya ini nanti kita menggunakan Composer. Kita cek ya. Ada di command prompt muncul seperti ini. Kemudian npm juga sudah harus terinstall dan bisa dijalankan lewat command prompt seperti ini. Kemudian oh iya, saya cek versinya, versi 10. Kemudian harus sudah memasang Visual Studio Code. Jadi kalau kita ngetik code di sini nanti dia akan muncul. Oke, langsung saja kita mulai dengan inisialisasi CodeIgniter 4-nya. Kita klik download di sini, kemudian kita di installation section. Kita ingin menginstalnya menggunakan Composer. Ya, kita kopas saja ini ya. Kemudian kita paste di sini. Nama projectnya kita namakan CI4 Tailwind. Kemudian tekan enter. Kita tunggu hingga proses instalasinya berhasil. Oke, sudah berhasil. Kita masuk ke direktori instalasinya tadi dengan menggunakan prompt cd CI4 Tailwind. Nah, kita bisa ngetik CI4 terus tekan tab, nanti biasanya otomatis terisi nama direktorinya yang kita bikin tadi. Kemudian tekan enter. Nah, kita sudah berada di dalam direktori CI4 Tailwind tadi. Kita coba buka Visual Studio Code di sini dengan mengetikkan code spasi titik kemudian tekan enter. Nanti Visual Studio Code akan otomatis membuka direktori tadi. Kemudian kita klik yes, I trust the author. Nah, inilah proyek inisialisasi CI4 kita. Kita jalankan CI kita dengan PHP Spark Serve. Nah, dia sudah menjalankan di localhost 8000. Tadi sudah saya klik ya ini. Kemudian sudah muncul di Mozilla di browser saya seperti ini ya, 453. Kalau kita nggak melakukan konfigurasi apa-apa, dia defaultnya adalah environment production. Mungkin kita perlu melihat pesan-pesan error dan lain-lain. Kita ubah dulu di env-nya. Kita salin, kita copy paste, kemudian kita ganti menjadi .env. Dan environment-nya kita ubah menjadi development. Kali ini kita tidak akan menggunakan database apa-apa. Jadi, nah seperti ini. Kita tidak perlu mengonfigurasi yang database dan lain-lain. Oke, ketika sudah di development, kita cek di bawah environment-nya sudah development. Oke, inisialisasi CI4-nya sudah, kemudian kita inisialisasi Tailwind-nya. Kita buka webnya Tailwind CSS, kemudian get started.
Kemudian kita menggunakan yang ini, CLI, Tailwind CLI. Pertama-tama kita buka dulu terminal baru. Nah, di sini kita akan melakukan inisialisasi Node.js, project Node.js. npm menggunakan perintah npm init, pakai i aja ya, npm init y. Nah, kita sudah berhasil mengenerate package JSON di sini, dan directory C4 kita sudah bisa menggunakan fasilitas dari npm. Kita mulai dengan menginstal Tailwind CSS-nya. Parameter D ini berarti kita menginstal Tailwind CSS di development saja. Nah, pemasangan Tailwind CSS sudah berhasil. Kemudian kita inisialisasi file konfigurasi untuk Tailwind CSS dengan menggunakan perintah npx tailwind css init. Nanti dia akan mengenerate file konfigurasi untuk Tailwind CSS. Nah, ini dia file konfigurasinya. Kita lihat lagi, path-nya kita konfigurasi dulu. Kalau di sini contohnya kan src html js. Nah, tapi ini kan untuk project HTML apa? Kita sesuaikan ini dengan keadaan directory kita sekarang. Jadi kita ketik di sini adalah titik directory root project ini, tempat Tailwind config JS ini. Kemudian garis miring directory tempat view kita, kan nanti kita ngetik kelas-kelasnya di view ya. View-nya si CI4 ini kan di app, garis miring views di sini ya, views. Kemudian semua yang ada di sini, directory yang ada di bawahnya nanti tercakup semua. Kalau kita bikin directory baru, akan terdeteksi oleh si Tailwind ini untuk mengenerate kelas-kelasnya. Ini kemudian bintang lagi .php karena view-nya si i4 itu menggunakan ekstensi PHP. Oke, kita sudah mengonfigurasi path template-nya yang nanti akan dideteksi oleh si Tailwind ini. Kemudian kita buat input CSS-nya. Jadi idenya adalah Tailwind ini nanti akan memproses input ini menjadi CSS yang lain. Nah, gimana tuh? Ini kita taruh di public aja ya. Public, kita bikin directory baru namanya input atau source ya. Kita ganti namanya source. Kemudian kita bikin file CSS namanya input.css. Nah, di dalam file ini nanti kita copy ini, kemudian dipaste. Ini bukan CSS standar ya, ini nanti sintaks-sintaksnya untuk Tailwind kita taruh di sini. Inisialisasi awalnya seperti ini. Kemudian kita nanti hasil kompilasi dari Tailwind CSS-nya kita taruh di public. Kita bikin directory lagi CSS. Nah, nanti kita taruh di sini hasil outputnya. Kita jalankan Tailwind-nya dengan menggunakan perintah ini. Kita paste npx akan mengeksekusi ini Tailwind CSS, dan ini main ini maksudnya adalah inputnya. Jadi setelah main ini inputnya di mana,
Dan ini relatif berdasarkan file config-nya tadi ya. Jadi kan file config-nya tadi di root di luar. Kita ada file CSS input-nya ada di public src input.css. Ini kan. Nah, outputnya nanti kita taruh di public CSS. Kita jadikan jadi styles.css, dan watch ini nanti akan menjalankan terus Tailwind CSS ini, jadi nggak sekali eksekusi. Bedanya gimana? Kalau kita nggak pakai watch, dia akan dijalankan sekali saja. Nah, kan berhenti dia. Nah, ini sudah ada outputnya kayak gini hasil generate-nya. Tapi kalau kita menggunakan watch, nah dia akan jalan terus dan menunggu perubahan yang akan kita buat nanti. Kita jalankan terus karena ini masih development. Oke, kemudian kita mulai dengan menyalin ini ya, isi HTML-nya. Kita buka view kita di welcome message. Nah, ini ada sekian banyak, ini kita timpa saja dengan ini. Kemudian kita sesuaikan linknya dengan lokasi CSS kita, file CSS kita. Ada di CSS input.css seperti ini. Kita cek lagi. Nah, muncul hello world, tapi sepertinya saya salah ketik ini ya. Iya, naruh public di sini kayaknya. Oh iya, kita aktifkan hot reload di sini ya. Kita klik sini, kemudian ini. Nah, muter. Ini nanti setiap kita melakukan pengubahan di source code-nya, dia akan otomatis refresh. Ini ya, saya demokan. Saya sembunyikan sidebarnya menggunakan Ctrl B. Nah, coba saya refresh halaman. Oh, salah ya. Saya harusnya kan itu output CSS. Styles.css. Styles.css. Nah, dia otomatis reload. Dan kayaknya bener yang tadi ya. Maaf. Bener, nggak usah pakai public, harusnya langsung CSS styles. Nah, seperti ini asik banget. Jadi kita bikin teksnya 3XL, font bold, underline. Coba ya kita hapus yang font boldnya, simpan. Loh, jadi tipis kan. Kemudian kita warnai teks blue misalnya 500, kita save, warnanya jadi biru. Dan inilah awal kita bisa membuat web dari CodeIgniter 4 yang terintegrasi dengan Tailwind CSS. Kira-kira apa ya yang asik kita bahas di integrasi dua hal ini, CodeIgniter 4 dan Tailwind CSS versi baru? Coba deh kasih masukan di kolom komentar.